karena COVID-19. Marilah kita beribadah bersama keluarga di rumahnya masing-masing dengan penuh semangat, sukacita, dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu Saudara semua, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Marilah kita awali ibadah pagi hari ini dengan pujian PPK nomor 11, Tuhan Allah hadir.
jemaatmu masing-masing yang berada di rumah, memimpin jemaatmu semua, memimpin kami di dalam beribadah yang benar. Berikanlah konsentrasi kepada kami semua, supaya ibadah pagi hari ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ujian PPK nomor 38, ya karena kasih yang besar. Tuhan, saat ini kami mengakui dan menyadari banyak dosa dan pelanggaran kami, baik itu kata kami, perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ketetapan aturan dan perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami, supaya kami layak beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ampun. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yang demikian bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara, marilah pada waktu ini kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang demikian bunyinya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru
sepanjang abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian PPK nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang esa, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengaku tidak ada Allah yang lain, mengaku bahwa Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Hanya kepadamu ada pengharapan, hanya kepadamu sumber berkat jasmani dan rohani. Itulah sebabnya kami bersimpuh di hadapan Tuhan, menyembah dan meminta. Berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami menyerahkan
segala doa, ucapan syukur, penyerahan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap serta berdoa saudara-saudaraku semakin percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Hampir tiap minggu dalam beribadah kita selalu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Pendeta Dr. Stephen Tom mengatakan bahwa pengakuan iman rasuli dalam legenda adalah kesepakatan para rasul sebelum mereka berpisah melaksanakan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka membuat pernyataan atau ajaran, masing-masing satu ajaran. Maka tercipta pengakuan iman rasuli dengan 12 pengakuan. Mereka berpisah dan tidak bertemu lagi. Mereka mati sakit, kecuali Yohanes mati tua dibuang di Pulau Patmos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan pengakuan iman rasuli yang terjadi pada tahun 100 Masehi dibuat untuk melawan ajaran yang timbul zaman itu. Salah satunya adalah ajaran Gnostik. Apakah ajaran Gnostik? Ajaran Gnostik berasal dari kata Yunani, yaitu gnosis, yang artinya mengetahui. Penganut dualisme roh dan materi, mengatakan bahwa materi pada dasarnya jahat. Hidup yang sejati hanya didapati dalam roh. Gnostik mengklaim memiliki pengetahuan yang tinggi, kebenaran yang tinggi. Ajaran Gnostik hanya diketahui oleh beberapa orang. Ajarannya bukan dari Alkitab, melainkan diperoleh melalui ajaran mistik atau tidak bisa dipahami atau tersembunyi atau gelap. Untuk memperoleh keselamatan melalui usaha pengetahuan ilahi yang sanggup membebaskan dari ilusi kaya atau angan-angan atau palsu, kegelapan. Firman Tuhan berkata, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Jadi firman Tuhanlah yang menuntun, menolong, mengarahkan manusia yang berdosa untuk mendapat keselamatan. Dan keselamatan dari Tuhan akan memiliki kesukaan yang sejati. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa
langit dan bumi. Bagaimana caranya, saudaraku? Kita harus percaya yang pertama, Allah adalah pencipta. Tidak ada yang lain. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 45 ayat 22. Kejadian ayat 1 pasalnya 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Malaikat 2:10a berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Allah ada pada dirinya sendiri. Daniel pasal 2:47. Jadi Allah ada pada dirinya sendiri. Dan Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah aku. Keluaran pasal 3:14. Jadi Allah dulu ada, sekarang ada, dan selama-lamanya akan ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan Yesus tidak ada yang jadi. Yohanes pasal 1 ayat 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang kedua, Allah berkuasa segalanya. Semuanya ada di dalam tangan Allah. Yesaya 40 ayat 10 berkata, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Allah berkuasa segalanya, berarti Dia juga menentukan segalanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian Mazmur 135 ayat 5-6 berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit, di bumi, di laut, di segenap samudra raya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Artinya bahwa Allah itu pencipta, tidak ada yang lain. Yang kedua, Allah berkuasa atas segalanya, yang menopang segala sesuatu, penentu segala sesuatu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa maksudnya? Yang ketiga adalah Allah segala sumber yang baik. Allah segala sumber yang baik. Jangan dilupakan. Mazmur 103 ayat 2.
Pujilah Tuhan ya jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Kecaplah kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di dalam Efesus 2 ayat 6, 9 berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bukan sekedar menghormati adanya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, menjadi seorang yang beragama dan beribadah, bukan, tetapi menyetujui kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab. Kebaktian hari Minggu sebagai hari perhentian, 20 jam untuk Tuhan, mengucap syukur dan mengagungkan namanya, karena dijadikan 6 hari untuk bekerja dan 1 hari di hari Minggu adalah hari perhentian, 20 jam untuk Tuhan, mengembalikan sebagian berkat Tuhan, karena seluruh berkat jasmani dan rohani berasal dari Tuhan. Menggunakan kesempatan dan kesehatan bukan untuk mendapatkan berkat jasmani saja, tetapi juga mendapatkan berkat rohani. Matius 6 ayat 33, menyerahkan seluruh hidup kita hanya pada Tuhan. Jangan memiliki dua Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, yaitu melakukan tindakan iman. Tindakan iman atau praktek iman menuntun kita kepada pengalaman hidup Kristen, seperti yang disaksikan dalam Alkitab. Lihat contoh iman dalam surat Ibrani 11. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, mungkin mempraktikkan firman Tuhan tidak gampang. Justru kadang-kala dapat tantangan. Ada seorang yang bernama Charles Hudson Spurgeon, adalah pengkhotbah terkenal, berkata demikian, kemurahan kerap kali datang ke pintu hati mengendarai kuda hitam yang bernama penderitaan. Saudaraku, kesusahan, penderitaan dalam hidup orang Kristen bukan selalu hukuman Tuhan, tetapi alat kebaikan Tuhan kepada kita. COVID-19 bisa jadi alatnya supaya kita semakin berserah, kita semakin mengenal Tuhan di dalam hidup. Roma pasal 5
5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tuhan, kami bukan sekedar beribadah, kami bukan sekedar orang beragama, tetapi kami harus mempercayai apa yang Engkau firmani di dalam kitab suci. Kami harus berani mempraktekkan iman di tengah-tengah kehidupan. Memang itu tidak gampang, banyak kedagingan yang merintangi kami, kesulitan-kesulitan di dunia yang menghalangi kami, tapi itu merupakan ujian kekuatan bagi kami untuk lebih bersandar dan percaya beriman kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan, COVID-19 yang pandemi melanda semua negara, bahkan di Indonesia. Kami bersimpuh di hadapan Tuhan, ini bukan hukuman yang Kau berikan kepada kami, tetapi ini adalah dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga Allah yang berdaulat melakukan bagi kami untuk sadar, mengaku hanya Yesus saja pencipta alam semesta, hanya Yesus yang mengendalikan segala sesuatu, hanya Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Ampuni bangsa kami, pemerintah kami, ampuni Bapak Presiden, Wakil Presiden, ampuni segala menteri, semua gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia, para camat, para lurah, para RW RT di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ampuni. Kami mohon belas kasihan kami, ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Menurut Matius 28 ayat 18. Belas kasihan kami. Hentikan dan singkirkan COVID-19. Lepaskan bangsa kami dari penderitaan, dari tantangan, dari ujian ini. Tapi jangan kehendak-Mu yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu GKA Kebenaran di Surakarta. Tuhan memberkati, menolong di dalam keadaan seperti ini. Kau sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Kami semakin percaya bahwa Engkau lah Allah kami. Kami semakin percaya bahwa Engkau lah menopang segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, dan menentukan segala sesuatu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala doa
penyerahan seluruh jemaat GKA Kebenaran di Surakarta, POSPI yang ada di Pucang dan POSPI yang ada di Seragen. Kami menyerahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, karena segala doa kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamatnya itu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah online yang ke-8 Gereja Kristen Adia Kebenaran Surakarta pada pagi hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Kita menerima berkat darinya. Turunlah gerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong, mendampingi, mengatur, menguasai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.